sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Salestinus Koli, Sarjana Filsafat, calon guru penggerak Kota Jayapura. Berikut ini dalam modul 31A8, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yakni untuk materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga materi ini betul-betul berguna dalam mengembangkan skill saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada anak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan filosofi Pratap Triloka Ingarso Sungtulodo, yakni di depan memberi contoh atau menjadi panutan, kemudian Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun semangat atau ide, dan Tutwuri Handayani dari belakang memberi dorongan. Dalam kaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, konsep Pratap Triloka tersebut sangat memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin harus benar-benar mengambil keputusan dengan baik, arif dan bijaksana, penuh dengan nilai-nilai kebajikan serta berpihak kepada murid. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Harus mampu membangun semangat, menciptakan ide, berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, seorang pemimpin pelajaran dari belakang harus memberi dorongan, arahan dan penyemangat dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan membuat rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah atas keputusannya yang telah diambil tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hubungan dengan proses pengambilan keputusan, nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita atau nilai dan peran sebagai seorang guru sangat berpengaruh dengan prinsip-prinsip yang akan diambil dalam suatu keputusan. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus berani menanamkan nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan kejujuran yang kadang bertentangan dengan diri kita, karena adanya dilema yang dapat mempengaruhi komitmen dan konsistensi kita dalam menyikapi setiap permasalahan atau kasus yang dihadapi. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan akan sangat membantu dalam menghadapi pilihan yang penuh dengan tantangan yang harus dijalani. Yang pasti bahwa dengan menerapkan ketiga prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, maka nilai-nilai dan peran guru menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan sangat dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan yang mana keputusan tersebut diharapkan bisa memberi dampak positif dalam arti untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menjadikan keputusan dalam pembelajaran itu aman, nyaman, menyenangkan, dan dalam diri siswa tidak ada tekanan. Kegiatan coaching itu merupakan sebuah proses kolaborasi yang pasti berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Coach hanya memberikan arahan dan masukan, sedangkan keputusan yang akan diambil sepenuhnya berada pada coach itu sendiri. Kegiatan coaching itu berkaitan dengan kegiatan pengambilan keputusan, yakni bagaimana seorang coach mampu menggali kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan pasti keputusan yang diambil tentunya keputusan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Keterampilan coaching ini
amat sangat membantu membekali seorang pemimpin pembelajaran menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai macam opsi untuk solusi dalam setiap permasalahan, sehingga pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan tersebut betul-betul sudah efektif, tepat, menunjukkan nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh konsekuensinya. Keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengembang salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil sebuah keputusan yang efektif, apakah diperhadapkan kepada masalah moral atau etika. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, atau dalam proses pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di sekolah yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan itu sendiri untuk membuat keputusan berbasis etika, di mana situasinya adalah benar versus benar, atau keputusan yang berbasis moral, di mana yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik dapat mengambil keputusan pada masalah yang berkaitan dengan moral maupun etika. Studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Karena apa? Karena etika terkait dengan karsa, di mana manusia memiliki kesadaran moral pada diri. Karsa berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam pada diri seseorang, dan nilai-nilai prinsip inilah yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Saudara-saudari, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh seorang guru yang pasti bahwa harus memperhatikan aspek nilai-nilai kebajikan, kemudian berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan seluruh konsekuensinya. Sehingga keputusan yang diambil tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, pengambilan keputusan itu dibutuhkan sebuah keberanian. Karena apa? Setiap keputusan yang diambil tentunya yang pasti bahwa tidak menyenangkan semua pihak. Dibutuhkan keberanian karena dampak atau akibat dari keputusan itu adalah menjadi tanggung jawab dari si pengambil keputusan itu sendiri. Kesulitan yang sering saya hadapi di lingkungan sekolah saya, yaitu bahwa saat ada kasus yang rumit yang berkaitan dengan kejujuran lawan kesetiaan yang sering terjadi dalam situasi dilema etika, karena di dalam kasus seperti ini saya dihadapkan dengan pilihan untuk mengatakan yang sebenarnya atau melindungi profesi saya sebagai seorang guru. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka yang pasti sebagai seorang guru saya harus banyak berlatih untuk mengasah keterampilan atau skill dalam menerapkan pengambilan keputusan dan pengujian sebuah keputusan. Perubahan paradigma di lingkungan sekolah ya tentu saja sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di dalam situasi dilema. Karena memang setiap pengambilan keputusan itu harus melihat dari nilai-nilai yang bertentangan dan dikaitkan dengan prinsip apa yang harus digunakan. Dan nilai-nilai dan budaya itu sudah berlaku di sekolah. Maka pengambilan keputusan biasanya itu erat kaitan atau sangat dipengaruhi oleh budaya atau visi yang dibangun bersama di sekolah. Sama halnya dengan norma, dan itu sangat terkait dengan dilema etika yang sedang terjadi.
Maka menurut saya, pengambilan keputusan itu penting diambil dengan tujuan yang paling luhur dan paling utama adalah untuk memerdekakan murid. Untuk memerdekakan mereka dan demi keselamatan belajar mereka, atau keputusan tersebut seharusnya titik pangkalnya adalah keputusan yang berpihak kepada murid. Maka keputusan yang tepat sudah dilakukan dengan melakukan pengujian keputusan, dan dapat terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta lingkungan yang positif, sehingga siswa dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemimpin pembelajaran yang dalam mengambil keputusan, maka diharapkan keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya, di mana lewat pengambilan keputusan itu para siswa akan merasa nyaman, merasa senang dan bahagia kepada gurunya, dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk menjadi lebih baik, karena mereka diperlakukan dengan wajar, penuh dengan nilai-nilai kebajikan, dan keputusan itu mampu menuntun dan menumbuh kembangkan segala potensi dan kodrat yang dimilikinya. Pengambilan keputusan itu hendaknya mewujudkan atau menciptakan murid yang merdeka belajar, senang belajar, dan tidak ada tekanan. Dan keputusan yang diambil tersebut harus betul-betul dipikirkan dengan baik sebelum keputusan itu diambil. Yang pasti bahwa dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dengan demikian maka keputusan itu tentunya mengandung unsur nilai-nilai kebajikan yang lebih utama, di mana yang lebih utama adalah keputusan yang berpihak kepada murid. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul di materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu bahwa modul-modul yang ada di program pendidikan guru penggerak adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan modul-modul tersebut, di mana modul-modul tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan satu paket komplit yang tujuannya atau bermuara kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan konsep merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dan peran pendidik sangat diperlukan untuk menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Begitu pula budaya positif sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupannya. Di samping itu pula, mengajarkan tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penyesuaian kebutuhan individu, kebutuhan belajar individu setiap murid dengan konsep pembelajaran emosional dan sosial untuk melatih kepekaan dan jiwa sosial murid. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi dibimbing melalui proses coaching dan melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan melalui pengujian dan penerapan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan seluruh konsekuensi dari keputusan yang diambil. Akhirnya, yang menjadi kesimpulan adalah tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Maka pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, dan berpengaruh di masyarakatnya, yang mampu bertanggung jawab atas hidup sendiri dan hidup orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga demikian.